Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan judul Kekudusan di dalam Penderitaan. Sebelum kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur untuk kesempatan berharga yang Tuhan berikan mengawali hari ini. Ketika kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kami mohon tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus, mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 hingga 11 di bawah judul perikop Bersabar dalam Penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama hari-hari yang telah kita lalui.
dan terasa lebih bermakna karena kita dapat kembali menyerahkan diri dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saat ini perhatian kita masih tertuju pada peristiwa hilangnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Dan kesempatan ini saya menghimbau kepada para pendengar Radio Cakrawala untuk terus berdoa bagi tim Basarnas dan keluarga yang masih menunggu kepastian akan nasib keluarga dan kerabat mereka. Izinkan saya memberikan saran bagi Anda sekalian. Hindari memposting hal-hal yang bukan wewenang kita, termasuk foto-foto awak pesawat dan penumpang yang hanya kita copy paste atau sebarkan dari sumber-sumber lain dan lain-lain sebagainya. Bagi para pendengar Radio Cakrawala yang aktif menggunakan media sosial, bijaklah dalam menggunakannya. Mari memperhatikan etika dalam bermedia sosial. Sebab media sosial juga menjadi cerminan tentang diri kita sesuai dengan peran dan fungsi kita sebagai umat Tuhan. Para pendengar yang berbahagia, kemarin di kantor pusat Bala Keselamatan Bandung diadakan ibadah syukur tahun baru secara online. Dan ada sebuah lagu yang dinyanyikan dalam saat doa terambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 317. Dan kornya mengatakan demikian, "Pimpinlah aku Tuhan, hingga ku mendengar suaramu. Sabas, hai hamba yang sungguh." Para pendengar sekalian, tahukah kita bahwa kata sabas itu berasal dari kata syabas dalam bahasa Indonesia, yang merupakan ucapan salam atau seruan untuk menyatakan bagus atau baik. Dan salam ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus firmankan dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Para pendengar sekalian, kor dari nyanyian ini mengarahkan saya untuk melihat bagaimana pengalaman hidup demi pengalaman hidup, baik yang terjadi di dalam kehidupan pribadi maupun di sekeliling kita, yang sepertinya belakangan ini lebih banyak diwarnai dengan penderitaan karena wabah penyakit yang terjadi, karena bencana alam, karena apa yang disebut sebagai anomali cuaca dan lain sebagainya. Bahkan ada peristiwa-peristiwa kehilangan orang-orang yang kita kenal atau yang kita kasihi secara mendadak dan lain sebagainya. Dan dalam perenungan pribadi saya, melihat pengalaman-pengalaman, menyaksikan penderitaan-penderitaan yang kita alami, tentu membuat batin kita tersiksa, membuat kita berduka, membuat kita sedih, patah hati, patah semangat, kecewa, dan saat menjalaninya, perasaan-perasaan itu semakin membuat kita terpuruk dan rasanya tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Sehingga ketika kemarin dalam ibadah tersebut ada waktu untuk berdoa, maka benar seperti kor ini mengatakan, "Pimpinlah aku Tuhan," atas berbagai penderitaan dan perasaan-perasaan yang muncul. Maka benar jika kita selalu memerlukan pimpinan Tuhan dan terus menjalani hidup yang kudus sesuai
dengan kehendak Tuhan. Bagaimanakah menjalani hidup kudus di tengah-tengah penderitaan? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Yakobus adalah seseorang yang kepadanya Tuhan Yesus menampakkan diri sesudah peristiwa kebangkitan, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan saudara-saudara, sekalipun Yakobus ini, ia adalah keluarga atau kerabat dekat dari Tuhan Yesus, tetapi ia tetap memiliki kualifikasi sebagai seseorang yang tahu benar siapa dirinya di dalam Tuhan. Pada awal dari suratnya, Yakobus tetap memperkenalkan dirinya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Yakobus memiliki kualifikasi dan gambaran yang baik tentang dirinya. Ia sosok yang rendah hati. Ia peduli bagaimana sikap hidup orang Kristen sehari-hari. Ia mengerti dan paham betul bahwa orang Kristen, bahwa kehidupan orang-orang Kristen tidak dapat lepas dari lingkungan hidup atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan Yakobus ini dikenal sebagai penulis kitab yang menonjolkan etika sosial orang Kristen. Dan tentu berdasarkan pada pengenalan dan pemahamannya tentang Yesus Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang menjadi pembacaan kita pagi ini, Yakobus berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Meskipun kita memperhatikan judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah bersabar dalam penderitaan. Tetapi kalau kita memperhatikan, maka ada hal penting yang Yakobus sampaikan tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat, tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ini yang kita sadari, dan ini yang kita tahu pasti, bahwa ternyata kedatangan Kristus itu sudah dinubuatkan sejak zaman para rasul. Yakobus sudah menyaksikannya, dan sampai pada hari ini kita pun sedang ada menantikan dan meyakini bahwa benar kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Sebagaimana pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita orang-orang percaya, kita diajar bukan untuk menghitung atau memperkirakan kapan Kristus akan datang yang kedua kali, tetapi lebih pada penekanan bagaimana kita menjalani hidup semasa dalam penantian dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup dalam penantian dan pengharapan itu memiliki hubungan dengan bagaimana sikap kita selama kita ada di dalam dunia, bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan yang mungkin sedang kita alami atau yang mungkin akan terus terjadi dan menjadi pengalaman hidup yang silih berganti, sebagaimana tertera dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, bahwa segala sesuatu di dunia terjadi pada waktu yang ditentukan Allah, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara-saudara nanti dapat menyimak lebih lanjut bagaimana kiranya apa yang dimaksudkan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kudus adalah Allah yang bertahta dan berkuasa dari sejak awal penciptaan. Ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2 mengatakan demikian.
Dan ini menunjukkan bahwa kita pun harus menjadi umat atau orang-orang kudusnya Tuhan. Bagian ini mengatakan demikian. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ini menjadi dasar dan penegasan bagi kita, bahwa kita umat manusia ini hidup di bawah kendali Allah yang kudus itu. Sebagai Allah yang kudus, Ia adalah Allah yang kekal, dan Ia ada mencipta, Ia mengetahui semua hal yang terjadi dalam hidup manusia. Allah kudus adalah Allah kekal yang menghendaki kita tetap kudus, sekalipun kita ada pada penderitaan atau ada pada masa atau waktu-waktu yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Saudara-saudara sekalian, Allah yang kudus tetap kudus selamanya, dan tidak ada satu hal pun yang luput dari pemandangan mata Tuhan. Sekalipun kita, sekalipun umat manusia dan dunia ini berada dalam penderitaan, hal-hal itu tidak membuat Allah kekurangan atau kehilangan kekudusannya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Justru kita sebagai orang-orang kudus Tuhan, orang-orang yang sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus, kita kehilangan panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya. Kita kesulitan mempertahankan kekudusan hidup kita. Ketika kita mengalami penderitaan, kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita tetap kudus di dalam penderitaan? Sebagaimana dalam renungan kemarin, salah satu poin yang saya sampaikan menyebutkan bahwa sebagai umat yang dipanggil Allah menjadi orang kudusnya, itu adalah menyangkut keseluruhan aspek kehidupan kita. Aspek yang pertama adalah masalah sikap kita. Sikap kita sehari-hari adalah sikap yang menggambarkan atau merefleksikan kekudusan dalam Kristus. Mari kita coba menyimak 3 sikap tersebut berdasarkan pembacaan Alkitab pagi ini. Yang pertama adalah memiliki sikap sabar. Yang kedua adalah meneguhkan hati. Yang ketiga, memiliki ketekunan. Saudara-saudara bisa melihat pada ayat yang ke-7, pada ayat yang ke-8, dan pada ayat yang ke-11. Saudara-saudara sekalian, ketiga sikap ini adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Sikap orang-orang yang terpanggil menjadi orang-orang kudus Allah dalam penderitaan. Sabar artinya kita memiliki ketenangan, kita memiliki ketabahan dalam menghadapi penderitaan. Memiliki keteguhan hati, meneguhkan hati, artinya kita berbesar hati menerima kenyataan-kenyataan yang menimbulkan penderitaan. Ketekunan, kita berpikir, kita belajar, kita mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah melalui penderitaan. Kita makin bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Para pendengar sekalian, ketiga sikap inilah yang merefleksikan kekudusan di dalam Kristus. Dan seringkali saudara-saudara sekalian, kita gagal mempertahankan ketiga sikap ini. Kita gagal untuk tetap ada dalam keadaan
yang kudus dalam keadaan yang kudus dengan ketiga sikap ini. Saudara-saudara, kapan terakhir Anda mengalami sebuah kesulitan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau bidang apapun dalam kehidupan Anda? Coba kita merefleksikan diri kita. Apa respon pertama yang muncul ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang demikian? Ketika kita menimbulkan atau menghadapi keadaan-keadaan yang menimbulkan penderitaan, apa hal pertama yang Anda lakukan? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang memiliki respon atau tanggapan yang berbeda ketika kesulitan atau penderitaan terjadi dalam hidupnya. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipanggil menjadi orang kudus Allah di dalam kekudusan Yesus Kristus itu, sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dengan semua keilahiannya, maka sikap sabar, teguh hati, dan bertekun ini yang harus kita miliki. Ini yang harus menjadi respon kita ketika kesulitan atau penderitaan kita alami. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita, telah memberikan teladan sempurna dalam penderitaan yang dialaminya. Ia yang kudus, Ia yang mulia, telah menanggung derita yang tidak selayaknya Dia tanggung. Tetapi apa yang Alkitab nyatakan kepada kita, saudara-saudara sekalian? Mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Ketika Yesus mengalami penderitaan, kesulitan, atau hal-hal yang tidak seharusnya Dia tanggung, yang tidak seharusnya atau tidak selayaknya Dia terima, apa yang Dia lakukan? Firman Tuhan berkata, Ia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ingatlah selalu akan Dia Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kudus kita sebagai umat Tuhan seharusnya meneladani Kristus. Sikap kudus kita sebagai umat Tuhan akan nampak dari respon atau tanggapan kita ketika menghadapi penderitaan. Ketika kita sabar atau bersabar, ketika kita memiliki keteguhan hati dan bertekun dalam penderitaan itu. Ketiga sikap ini harus kita miliki, sehingga selama kita menjalani atau menghadapi kesulitan-kesulitan itu atau penderitaan demi penderitaan dari hari ke sehari, maka sesungguhnya hidup kita akan semakin disempurnakan menyerupai Kristus. Respon atau tanggapan kita ketika menghadapi penderitaan dalam hidup akan semakin menyempurnakan karya Roh Kudus dalam diri kita hingga kedatangan Tuhan. Dan ini tidak berarti bahwa pada akhirnya hidup kita akan terus menderita, tidak, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara menyimak kembali apa yang kitab pengkhotbah katakan di sana, untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara melihat perjalanan pengalaman kehidupan Anda, apakah hidup Anda penuh dengan penderitaan melulu? Tentu tidak, bukan? Dinamika hidup yang kita alami hingga Kristus datang akan semakin menyempurnakan karya Roh Kudus dalam diri kita.
hingga kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan ketika ia datang kembali yang kedua, ia akan berkata, "Sabaslah, hamba yang sungguh." Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup renungan pagi ini dengan membaca ayat yang kedua dari nyanyian dalam buku Bala Keselamatan, buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 317. Ayat yang kedua mengatakan demikian. Meski selama di dunia tak jadi seperti yang kusuka, Tuhan menderita sengsara, ku ikut pada jejaknya. Pimpinlah aku Tuhan, hingga ku dengar suaramu. Sabas, hai hamba yang sungguh. Amin. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar sekalian melalui renungan pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih, sebab di dalam Engkau kami memperoleh semua yang kami perlukan dalam kehidupan kami setiap hari, sekalipun di dalam penderitaan atau kesulitan yang terjadi. Tuhan, pimpinlah kami senantiasa, hingga kami mendengar suaramu. Sabas, hai hamba yang sungguh. Berikanlah kami roh yang taat, berikan kami hati yang setia, berikan kami pikiran untuk rela menjalani dan meneruskan kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan ketika kami mengalami hal-hal yang kami tidak suka, yang membuat kami ada dalam kesulitan dan penderitaan, maka ajarkanlah kami agar kami tetap hidup dalam kekudusan itu. Beri berkat-Mu Tuhan untuk para pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Tiliklah kehidupan mereka, pimpinlah hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.